Jumpa lagi bersama Martin. Kali ini saya akan memberi alur film The Idea of You yang akan membuat kalian betah. Langsung aja gas. Film diawali. Solena ibu cantik, satu anak, terlihat sedang memilih-milih buku tentang berkemah. Selang tak beberapa lama, temannya bernama Tracy datang untuk main ke rumahnya. Namun dia harus meninggalkan temannya itu karena dia akan mengantarkan Izzy ke rumah mantan suaminya. Rencana sih Izzy dan teman-temannya akan menonton boy band bernama August Montt, ditemani ayah Izzy yang tidak lain mantan suami Solena. Setelah sampai di rumah Daniel mantan suaminya, Solena disambut Daniel dengan istri barunya bernama Eva. Akhirnya Solena dengan Izzy pun pamitan, mereka berpelukan hangat. Setelah akan pergi meninggalkan rumah Daniel, Solena diberhentikan dahulu oleh Daniel. Kalau dilihat sih, Daniel sebenarnya merindukan kue apel milik Solena. Setelah sampai di rumah Solena, bersiap dandan. Rencana sih akan berkemah sendiri di hutan untuk sekedar menghilangkan penat dari kesibukan sehari-hari. Namun saat akan berangkat dengan mobilnya, tiba-tiba Izzy dan teman-temannya datang menghampirinya di antar Daniel. Ternyata Daniel tidak bisa mengantarkan Izzy menonton konser August Montt dikarenakan Daniel ada acara kantor mendadak yang tidak bisa ditunda. Akhirnya dengan berat hati, Solena membatalkan rencana berkemahnya. Dan dia bergegas akan mengambil sandal dan ganti baju untuk segera mengantarkan Izzy di tempat konser. Singkat cerita, Solen, Izzy dan teman-temannya sudah sampai di tempat konser. Solena memutuskan untuk berpisah dengan Izzy sementara. Karena dia pikir, ini acara anak muda, biarkan Izzy berkumpul sama teman-teman sebayanya. Selanjutnya, Solena nongkrong di kafe dekat tempat jumpa fans. Dia ditanyai oleh gadis sebaya Izzy, anaknya. Solena ditanya personel August Montt. Siapa yang paling Anda suka? Solena tampak kebingungan karena tidak hafal personel August Montt. Tak selang beberapa lama, Solena menanyakan toilet karena Solena pengen pipis dan gadis itu memberitahunya. Dan Solena berakhir di sebuah kamar mandi trailer, di mana waktu mau masuk kamar toilet, ternyata ada orang di dalamnya. Setelah ditunggu agak lama, padahal udah mau ngompol nih, Solena menahan pipis. Ternyata keluar berondong ganteng yang sebenarnya dia Hayes, personel August Montt. Tapi Solena bodoh amat, dia langsung masuk dan pipis. Setelah selesai pipis, Solena terkejut. Waktu keluar dari toilet, berondong itu masih duduk di luar toilet. Seketika Solena memarahi Hayes, idola para gadis. Namun Solena tidak mengetahuinya. Disinilah awal jatuh cinta berondong ganteng itu kepada tante cantik ini. Hayes menjelaskan kepada Solena bahwa trailer ini khusus untuk dia yang disediakan oleh panitia. Akhirnya Solena pun minta maaf karena tidak mengetahuinya. Karena merasa asik ngobrol dengan Solena. Hayes menahan Solena untuk sejenak ngobrol di dalam trailer pribadinya. Dan Solena pun menuruti kemauan Hayes. Setelah asik ngobrol, asisten Hayes datang dan memberitahu bahwa sebentar lagi akan ada acara jumpa fans. Jadi Hayes diminta untuk segera bersiap. Dan Solena segera keluar dari trailer itu. Singkat cerita, acara jumpa fans pun dimulai tampak ramai sekali. Dan Solena bergabung bersama Izzy, anaknya. Solena sebenarnya nggak begitu suka karena dia hanya mengantar Izzy ya. Jadi dibuat asik aja. Akhirnya, sesi tanya-tanya dan minta tanda tangan pun terjadi. Izzy beserta teman-temannya pun pada menghampiri para personel August Montt. Dan Solena pun mau tidak mau juga ikut menghampiri. Namun memang tampaknya Hayes sudah jatuh cinta sama Solena. Karena Hayes sangat ingin sekali berkenalan dengan Solena. Dan Izzy dikira oleh Hayes adalah adiknya Solena. Dan Solena menjawab kalau Izzy adalah anaknya. Dan teman-teman Izzy memberitahu Hayes bahwa Solena adalah pemilik galeri seni di kota ini. Semua orang kemudian berkumpul untuk menyaksikan penampilan band tersebut. Dan Solena mendapati dirinya bersenang-senang menjelang akhir pertunjukan. Hayes melakukan pergantian lagu di menit-menit terakhir dan menyanyikan sebuah lagu berjudul Closer yang dipersembahkan untuk Solena pada momen yang menyentuh hati. Kemudian, Solena merayakan ulang tahunnya yang ke-40 dengan penuh gaya. Dia bertemu dengan beberapa pria yang mendekati usianya di pesta tersebut, tetapi kebanyakan dari mereka bukan tipenya. Emang benar Hayes, udah nggak betah Hayes mengunjungi di tempat kerja Solena. Solena terkejut saat menemukan Hase di sana, sedang mencari karya seni. Setelah dia mencari Solena secara online, dia mengajaknya berkeliling galeri. Dan Hase mengatakan bahwa dia ingin membeli semuanya, meskipun Solena mengira dia ada di sana untuk bermain-main. Dia bersikeras bahwa dia menyukai karya seni dan benar-benar ingin membelinya. Solena mengajak Hayes ke sebuah studio seni yang dimiliki oleh seorang temannya. Solena mengajak Hayes lewat belakang dengan menaiki mobil milik Solena agar tidak diketahui oleh para paparazzi yang berada di luar galeri Solena. Akhirnya mereka pun sampai di galeri milik teman Solena. Mereka diam-diam masuk ke galeri tersebut. Setelah panjang lebar mereka ngobrol tentang seni dan kehidupan pribadi masing-masing. Hayes berkata bahwa dia lapar dan berencana mengajak Solena untuk makan bersama. Akhirnya mereka pun meninggalkan galeri tersebut. Di jalan mereka berencana untuk makan di restoran, namun dipikir-pikir,
Hayes takut diketahui oleh paparazzi. Akhirnya Solena mengajak ke rumahnya yang sepi dan akan memasak sebentar. Singkat cerita, mereka sampai di rumah Solena. Solena membuatkan roti lapis dan mendiskusikan dengan Hayes bagaimana dia mengetahui bahwa Daniel telah berselingkuh dengan Eva selama lebih dari 1 tahun. Dan semua teman mereka sudah tahu sebelum Solena mengetahuinya. Dan obrolan mereka semakin intim satu sama lainnya. Dan sepertinya Hayes semakin sange sama Solena, dan keadaan rumah pun lagi sepi sekali. Karena emang dasarnya musisi di rumah Solena ada sebuah piano. Akhirnya Hayes memainkan piano tersebut dan keadaan semakin romantis. Dan terlihat mereka berdua pun terbawa suasana pengen bercocok tanam bareng. Dan akhirnya apa yang terjadi? Aksi pemanasan pun dimulai seketika. Hayes perjaka yang lihat tante cantik dan seksi pasti pengen sekali merasakan legitnya apem milik Tante Solena. Dan aksi pembajakan kebun milik Tante Solena pun tak terelakkan. Tante Solena tampak lemes dan puas. Setelah aksi panen bareng selesai, Hayes pun pergi untuk kembali ke hotel. Dan sopir Hayes sudah menjemputnya di depan. Emang kurang ajar nih bocah. Udah panen, tapi malah ditinggalkan Tante Solenanya. Tak selang beberapa lama, Izzy pulang sekolah. Untung saja pulangnya agak telat. Jadi, Izzy tidak mengetahui aksi bercocok tanam bareng tadi. Namun Izzy agak curiga terhadap ibunya. Rambutnya kok berantakan, dan wajahnya terlihat berseri-seri seperti habis digenjot, pikirnya. Tapi ibunya menjawab, "Tidak ada apa-apa, Izzy. Kamu aneh-aneh saja." Setelah gugup dengan pertanyaan Izzy, Tante Solena menemukan jam tangan milik Hayes. Ini ulah Hayes. Dia sengaja meninggalkan jam tangannya agar Tante Solena menghubunginya lagi. Esoknya tiba di mana Izzy ada kegiatan berkemah selama 1 bulan. Dan Tante Solena pun mengantarkan Izzy ke tempat berkemah sekolahnya. Di sana, Izzy sudah disambut teman-temannya, dan Tante Solena senang sekali karena banyak teman-teman baik Solena. Singkat cerita, malamnya Tante Solena terkejut. Ada WA masuk nomor tak dikenal, yang isinya, "Yuk genjotan bareng lagi, Tante." Tante Solena menjawab, "Dapat nomorku dari mana, bocah?" Hayes menjawab, "Dari faktur pengiriman karya seni kemarin, Tante." Mungkin Hayes sudah kangen apem milik Tante Solena, jadi dia menyerbu rayuannya lewat WA. Namun Tante Solena pura-pura tidak menghiraukannya dan memilih untuk membaca novel di tangannya. Namun memang tidak dipungkiri, sebenarnya Tante Solena pun kangen rudal milik Hayes. Tante Solena menonton video-video klip lagu milik Hayes di YouTube dan sesekali sambil tersenyum. Dan benar saja, esoknya Tante terbang menuju London untuk menemui Hase di hotelnya Hase, sambil membawa jam tangan Hayes yang ketinggalan di rumahnya. Sesampainya di London, Tante langsung menuju kamar hotel di mana Hayes sedang menginap. Sepertinya Tante Solena sudah agak pengen sini. Akhirnya Tante pun disambut oleh Hase yang juga kangen apa milik Tante Solena. Dengan senang hati, Hayes mempersilahkan Tante untuk masuk ke kamarnya. Tanpa pikir panjang basa-basi, Satset Watwet Tante Solena langsung melepas jaket yang dikenakannya. Dan Hase pun panas dan mendekati Tante Hase. Saling tatap dan aksi pertarungan bibir pun terjadi. Tante Hayes digendong sambil bertarung mengadu mekanik satu sama lain. Aksi pergenjotan pun tak terelakkan Tante Solena. Seperti terkena rudal yang mengebom kebun miliknya. Tante Solena pun terlihat sangat puas dengan bajakan dari Hayes. Tante Solena senyum bahagia. Malam itu dilewatkan sangat seru sekali. Hayes berjoget dan bernyanyi menghibur Tante Solena. Mereka berdua seperti pasangan yang lagi kasmaran. Setelah bernyanyi bersama, aksi bercocok ronde kedua pun dimulai lagi, dan Tante Solena sangat-sangat puas dengan bajakan dari Hayes. Esoknya Tante Solena terbangun dari ranjangnya dan sangat bahagia sekali karena sudah lama tidak merasakan pergenjotan dari rudal seorang pria. Tante Solena pun menghampiri Hayes yang sedang bermain gitar di ruang tamu. Tampak Hayes pun bahagia mentap Tante Solena. Dan apa yang terjadi? Aksi bercocok tanam ronde ketiga pun dimulai lagi. Duh, emang garang sih ini Tante Solena. Hazel langsung meladeni Tante Solena saat itu pun juga. Singkat cerita, setelah itu Hayes mengajak Tante Solena menuju jet pribadi milik Ben Augusmont. Tante Solena dikenalkan kepada teman-temannya. Rencananya sih, Tante Solena akan diajak untuk menemani Hayes tur Eropa selama 2 minggu. Akhirnya benar saja, mereka sudah sampai di Paris dan akan konser nanti malam. Di sana para penggemar Augusmont pun menyambut kedatangan mereka. Dan konser pun berjalan. Tampak Tante Solena pun menonton di belakang panggung. Dan berhari-hari Tante Solena menemani Hayes tur ke sana kemari. Hubungan mereka semakin erat. Dan Hayes tak peduli di publik pun berani mencium Tante Hayes. Setelah tur selesai, Hayes dan personel lainnya berencana untuk liburan di hotel dekat pantai yang sepi dan menghabiskan waktu di sana. Tentunya Tante Solena pun diajak. Singkat cerita, liburan tur pun sampai. Mereka menginap di hotel yang direncanakan. Tante Solena agak canggung harus memakai baju renang atau apa, mengingat dia yang sudah tidak abegi lagi. Jadi dia agak malu kalau memakai baju renang yang seksi. Akhirnya Tante memakai baju yang tertutup. Namun para gadis lain, pacar dari para personel, mengejek pakaian yang dikenakan Tante Solena. Saat kumpul dan santai bareng di kolam renang, para personel lain menfitnah Hayes
mengatakan bahwa Hase hanya memanfaatkan apem Tante Solena. Karena memang Hayes juga dulu pernah berpacaran dengan tante-tante di Paris. Jadi, intinya memang Hece suka wanita yang lebih tua dari dia. Karena Tante Solena mendengarkan perkataan teman Hayes, Tante Solena pun marah dan meninggalkan Hayes di sana dan menuju kamar hotel untuk langsung segera balik ke kotanya. Hayes segera mengejar Tante di kamar dan menjelaskan ke Tante bahwa semua itu tak benar. Namun Tante kayaknya sudah sakit hati dan marah. Akhirnya Tante saat itu juga meninggalkan Hayes dan terbang pulang ke rumahnya. Esoknya di rumah Tante Solena, ditemui oleh Daniel bersama Eva di rumahnya. Daniel berkata bahwa dia diberitahu oleh temannya. Temannya melihat Solena dengan berondong muda, sedang jalan di Paris dan ciuman di kafe dengan seorang berondong ganteng. Namun Solena tidak menghiraukan ucapan Daniel yang sebenarnya masih pengen kue apemnya. Singkat cerita, esoknya Tante Solena terlihat sangat gugup karena pemberitaan tentang dirinya yang menjalin cinta dengan berondong muda sekaligus artis top Menu Bar Louis. Semua foto-foto mesra dia dengan Hayes muncul di semua media internet. Akhirnya, masa berkemah Izzy pun selesai. Tante Solena menjemput Izzy di tempat perkemahan. Banyak orang-orang yang melihatnya dan berkata bahwa banyak anak gadis dari ibu-ibu yang patah hati dikarenakan Hayes berpacaran dengan tante-tante girang seperti Solena. Dan Solena sangat malu. Akhirnya Izzy pun datang. Izzy terlihat sudah tampak marah kepada ibunya. Karena tanpa sepengetahuan Izzy, mamanya sudah main kuda-kudaan bersama personel band kesukaan Izzy. Sebenarnya Izzy mengizinkan mamanya digenjot oleh Hayes, tapi harus jujur tidak membohongi Izzy. Singkat cerita, setelah mengobrol dengan Izzy, dan Izzy mengizinkan mamanya untuk berpacaran dengan Hayes, segera Tante Solena langsung menemui Hase yang saat itu sedang rekaman di studionya. Tante Solena berkata kepada Hase bahwa Tante sudah memaafkan Hayes dan meminta Hayes untuk tetap mencintainya dan memberikan genjotan terbaiknya Hayes. Dan Hase pun sangat senang dengan perkataan Tante Solena. Dan aksi adu mekanik pun tak terelakkan. Dan esok malamnya terlihat Hayes, Tante Solena, dan Izzy beserta temannya sedang berkumpul di rumah. Mereka sangat akrab, dan hari-hari pun berlanjut. Hayes dengan Tante Solena semakin menampakkan ke publik hubungannya. Genjot dan genjotan pun sudah terbiasa, dan mereka sangat suka. Dan masalah pun muncul lagi. Izzy yang kena imbas di sekolah, Izzy kena ejekan teman-temannya. Karena mamanya berpacaran dengan Brondon, Izzy sangat tidak nyaman dengan ejekan teman-teman sekolahnya. Izzy marah dengan mamanya. Izzy menyuruh mamanya untuk mengantarkan Izzy ke rumah ayahnya. Ingin mencurahkan hatinya kepada ayahnya, dan Tante Solena pun mengantarkan Izzy di rumah ayahnya, sambil menangis mamanya. Tante Solena melihat postingan Izzy di Instagram yang memposting dirinya dengan Hayes saat ciuman di Cafe Paris. Izzy mengatakan, "Mama paling jahat tahun ini." Dan banyak sekali orang berikan komentar negatif terhadap Izzy dan mamanya. Singkat cerita, Tante Solena menunggu kedatangan Hayes di bandara. Dan benar saja Hayes datang dan berniat untuk pulang ke rumah Tante Solena, namun Tante Solena menolak Hayes karena kasihan Izzy sudah kena ejekan orang-orang banyak. Dengan berat hati mereka pun pisah. Hayes turun dari mobil dan Tante Solena sambil menangis meninggalkan Hayes di bandara. Saat tengah malam Hayes yang sedih dan merindukan apem Tante akhirnya datang di rumah Tante Solena untuk meminta apem terakhirnya. Hayes berjanji kepada Tante bahwa dia akan kembali setelah 5 tahun. Agar Izzy dewasa dan mengerti arti cinta sebenarnya. Akhirnya Tante pun suka mendengar janji Hayes. Akhirnya Tante mempersilahkan Hayes untuk masuk dan mencicipi apemnya yang masih hangat. Dan aksi bercocok tanam pun lanjut sampai Tante Solena lemas. Setelah berkebun selesai, akhirnya Hase pamitan kepada Tante untuk kembali ke hotel dan berjanji 5 tahun kembali untuk melamar Tante Solena. Dan 5 tahun pun berlalu. Dan Tante Solena tetap masih mantap, dan terlihat Izzy pun sudah kuliah dan dewasa. Tante Solena masih sering melihat konser Hayes di O2, dan Hayes terlihat karirnya semakin cemerlang. Tante Solena pun sebenarnya sudah tidak mengharapkan kedatangan Hayes. Namun tiba-tiba esoknya di galeri sosok muncul di depannya. Dia adalah Hase, si berondong dulu yang sering membajak kebunnya, dan Tante pun senang dengan kedatangan Hase. Apakah benar Hase akan menepati janjinya untuk memberikan rudalnya setiap hari? Dan film pun tamat alias selesai. Jika kalian suka silahkan berikan komentar, like dan subscribe Smart Movie Recap agar tidak ketinggalan alur film ternaru lainnya. Terima kasih.